warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari Ibokar. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang salah satu tokoh keperawatan, yakni Mayra Estrin Levin. Estrin Levin merupakan ahli teori keperawatan yang dikenal dengan konsep teorinya berupa model konservasi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang teorinya Mayra Estrin Levin ini, kami akan mengungkap lebih detail terkait Mayra. Mayra Estrin Levin lahir di Chicago pada 12 Desember 1920. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia menempuh pendidikan diploma dalam bidang keperawatan di Sekolah Keperawatan Cook County pada 1944. Dilanjutkan dengan gelar sarjana sains dalam bidang keperawatan di Universitas Chicago pada 1949 dan diakhiri dengan gelar Magister Sains dalam bidang keperawatan yang ditempuh di Universitas Negeri Wayne pada 1962. Setelah menempuh pendidikannya sebagai seorang perawat, Mayra Estrin Levin juga menempuh banyak karir dan pengalaman di bidang keperawatan. Ia pernah menjadi perawat pengawas muda di University of Chicago Clinics pada tahun 1951 hingga 1952. Ia juga pernah menjadi seorang direktur di Drexel Home University pada tahun 1950 hingga 1951. Ia juga pernah menjadi seorang perawat sipil di Angkatan Darat AS pada tahun 1945. Dan masih banyak lagi pencapaian yang diraih oleh Mayra Estrin Levin di bidang keperawatan. Sebagai tokoh keperawatan, Mayra Estrin Levin tentu memiliki karya yang dihasilkan. Salah satunya yaitu yang dipublikasikan dan dikenal dengan publikasinya yaitu Introduction to Clinical Nursing yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1969. Buku ini menerima penghargaan American Journal of Nursing atau disebut dengan AJN sebagai Book of the Year. Selain itu, bukunya yaitu Renewal of for Nursing yang dipublikasikan pada tahun 1971, diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Mayra Estrin Levin kemudian wafat pada tanggal 20 Maret 1996 pada usia 75 tahun. Konsep utama teori Mayra Estrin Levin terdiri dari 3 konsep. 1. Teori wholeness, 2. Teori adaptasi, 3. Teori konservasi. 1. Wholeness. Teori wholeness atau keutuhan menekankan hubungan yang saling mendukung dan progresif antara fungsi yang beragam dan bagian-bagian dalam sebuah keseluruhan dengan batas-batas yang terbuka. Yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi merupakan sebuah proses perubahan yang bertujuan untuk mempertahankan integritas individu dalam menghadapi realitas lingkungan internal dan eksternal. Terdapat 3 karakter adaptasi, yakni yang pertama yaitu historicity atau sejarah, yang kedua yaitu redundancy atau redundansi, yang ketiga yaitu specificity yaitu spesifisitas. Model konservasi Levin merupakan keperawatan praktis dengan metode konservasi model dan prinsip yang berfokus pada pelestarian energi pasien untuk kesehatan dan penyembuhan. Adapun prinsip konservasi yang mendasari teori model konservasi Levin yaitu sebagai berikut. Pertama, konservasi energi keseimbangan antara input dan output energi untuk menghindari kelelahan. Prinsip konservasi yang kedua adalah integrasi struktural. Peran perawat di dalamnya adalah mempromosikan penyembuhan serta melindungi pasien dari faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan fisik. Yang ketiga adalah integrasi pribadi, yakni mengakui individu yang berusaha untuk menentukan pengakuan, penghormatan, kesadaran diri, dan kemandirian. Yang keempat merupakan integritas sosial, di mana seorang individu yang diakui sebagai seseorang yang tinggal bersama dalam sebuah keluarga, komunitas, kelompok agama, kelompok etnis, sistem politik, dan bangsa. Hubungan teori Levin dengan proses keperawatan terbagi menjadi 4 hal, yaitu pertama, man atau person. Manusia digambarkan sebagai individu yang holistik yang terus-menerus berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan integrasi sebagai makhluk yang berpikir. Kedua, kesehatan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan fungsi secara formal pada tahun Levin 1969. 3. Lingkungan merupakan tempat di mana kita terus-menerus dan secara aktif terlibat dalam menjalani kehidupan. Levin juga memandang bahwa setiap individu memiliki lingkungan sendiri, baik secara internal maupun eksternal. 4. Keperawatan. Pertama, keperawatan adalah interaksi manusia yang dirancang untuk mempromosikan keutuhan melalui adaptasi. Asuhan keperawatan adalah mendukung dan terapi. Yang ketiga, promosi keperawatan konservasi melalui penggunaan 4 prinsip konservasi. Yang keempat adalah selalu mengobservasi
mengobservasi klien atau pasien. Kelima, melakukan intervensi yang tepat sesuai dengan perencanaan dan kemudian mengevaluasinya. Lalu yang terakhir adalah segala jenis tindakan bertujuan untuk membantu klien atau pasien. 7. Klien membutuhkan bantuan dari perawat untuk beradaptasi terhadap gangguan kesehatannya. Poin 8. Perawat bertanggung jawab dalam menentukan besarnya kemampuan partisipasi dalam perawatan. Poin 9. Dalam fase pengkajian klien dikaji melalui 2 metode yaitu interview dan observasi.